Timnas Indonesia Senior akan mengawali laga kandang pertama mereka pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Timnas Australia di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga ini akan menjadi laga yang menentukan terkait asa Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di dalam fase ini. Hal itu sebab jika Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Australia, maka dipastikan Timnas Indonesia Senior dapat menyelesaikan sisa pertandingan dengan mudah sebab kepercayaan diri yang dibangun di dalam lapangan. Selain itu, pada pertandingan kandang ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga meminta kepada para penggawa Tim Nasional Indonesia untuk berjuang sungguh-sungguh dan membalas kekalahan dari Timnas Indonesia golongan umur. Pertandingan melawan Timnas Australia akan menjadi pertarungan sengit dan juga ajang harga diri untuk menunjukkan kembali taring dari skuad Garuda di persepak bolaan dunia. Dan dengan bertambahnya daftar pemain keturunan baru yang akan tampil pada pertandingan ini, peluang bagi Timnas Indonesia Senior memetik keunggulan akan semakin besar. Oleh karenanya, Coach Sintayong juga akan menunjukkan performa maksimalnya di dalam meracik kedalaman skuad pada laga penting yang akan berlangsung di tanggal 10 September yang akan datang. Dan berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Coach Sintayong berkemungkinan besar akan kembali memasang formasi dengan menggunakan 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan diisi oleh Martin Paes dari FC Dallas. Pemain bintang asal Liga Amerika diproyeksikan dapat segera menyelesaikan pemberkasan yang dirinya harus jalani sebelum putaran ketiga yang akan berjalan sebentar lagi. Dan jika pada laga pertama Martin Paes belum dapat tampil melawan Timnas Arab Saudi, tentu dengan waktu yang cukup singkat ke laga kedua melawan Timnas Australia diharapkan sang pemain dan PSSI dapat segera menyelesaikannya untuk menjadi sosok penjaga gawang yang berguna bagi Timnas Indonesia. Martin Paes sejauh ini merupakan sosok kiper yang sangat krusial dan dibutuhkan oleh skuad Garuda untuk bisa dengan mudah mengarungi fase ini. Kemampuannya di dalam penahanan serangan bahkan menjadi salah satu yang terbaik di Liga Amerika. Dengan begitu, Timnas Indonesia tetap dapat meredam serangan bertubi-tubi yang diprediksi akan didapatkan selama 8 pertandingan yang akan datang. Dan dengan hadirnya Martin Paes pada laga melawan Timnas Australia, ini akan memberikan dampak positif bagi pertahanan skuad Garuda di dalam lapangan. Sedangkan pada posisi pemain belakang, Coach Sintayong akan memainkan 3 nama pemain seperti dengan memasang nama Jay Itzes, Elkan Bagot, dan juga Jordi Amat. Pada laga melawan Timnas Australia, nama Jordi Amat dipastikan bisa diturunkan oleh Coach Sintayong setelah dirinya menjalani hukuman pasca terkena kartu merah pada pertandingan melawan Timnas Irak. Meskipun dirinya kini dikenal sebagai pemain yang sering membuat kesalahan, namun Jordi Amat masih menjadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang mampu menjadi tokoh pembangun serangan dari sektor pertahanan. Sementara itu, Jay Itzes tentunya akan berusaha tampil sebagai pemain terakhir di garis pertahanan Timnas Indonesia untuk menjaga kedalaman dan melakukan penetrasi ketika tim lawan melakukan serangan balik. Ketenangan yang dirinya miliki dan juga postur tubuh yang cukup besar dapat membantu Jay Itzes di dalam menyelesaikan pekerjaannya di dalam lapangan pertandingan. Sedangkan Elkan Bagot diprediksi akan kembali hadir ke dalam skuad Timnas Indonesia setelah menjalani hukuman yang diberikan oleh Coach Sintayong. Dengan dirinya yang berpotensi melakukan debut di kasta tertinggi Liga Inggris, ini tentu akan membuat performanya semakin meningkat untuk bisa menjadi tembok kokoh bagi skuad Garuda. Asnawi Mangkualam. Dengan bermodalkan pengalaman masuk sebagai pemain utama saat Timnas Indonesia Senior berhasil lolos ke babak 16 besar dan berhadapan langsung dengan Timnas Australia. Ini akan menjadi pertimbangan bagi tim pelatih untuk kembali memberikan kesempatan kepada kapten utama dari Timnas Indonesia Senior 1 ini. Pemain muda yang saat ini berkarir di Liga Thailand akan kembali menjadi sosok pemain bertahan di sektor sayap Timnas Indonesia dan diharapkan dapat kembali menunjukkan kemampuannya yang impresif di dalam lapangan. Asnawi merupakan sosok pemain sayap bertahan yang dapat membantu di dalam skema penyerangan Timnas Indonesia. Kecepatan yang dirinya miliki dan juga keseimbangannya membuat sang pemain dapat menggiring bola dengan mudah dan melakukan tusukan ke daerah kotak penalti lawan. Dengan memanfaatkan kerjasama tim yang baik, bukan tidak mungkin Asnawi dapat menunjukkan performa optimalnya di dalam lapangan dan menjadi pemain yang berperan penting di dalam pertandingan. Pratama Arhan. Pemain muda asal Suwon FC yang satu ini diprediksi akan masuk ke dalam daftar pemain utama Timnas Indonesia pada laga kandang melawan Timnas Australia. Strategi memasukkan nama sang pemain dapat dijalankan jika Coach Sintayong benar-benar ingin memanfaatkan situasi lemparan jauh yang menjadi senjata andalan Timnas Indonesia sejak menit awal pertandingan. Selain itu, Arhan juga memiliki kemampuan kerjasama tim yang baik.
Dirinya dapat melakukan pergerakan tanpa bola dengan sangat efektif dan membuka ruang bagi rekan setimnya mencari opsi terbaik sebelum memberikan umpan sukses. Dengan mengandalkan kerjasama dan juga kecepatannya di sektor sayap pertahanan, dirinya dapat berperan sebagaimana Asnawi Mangkualam di dalam lapangan. Namun yang sampai saat ini menjadi catatan dari dirinya adalah kecenderungan untuk terus menyerang sehingga lupa terkait peran utamanya yang juga turut menjaga sektor pertahanan. Ivar Jenner. Pertandingan melawan timnas Australia tentu bukan merupakan pertandingan yang selalu mengandalkan stamina akibat selalu berlari selama 90 menit penuh di dalam lapangan. Pertandingan ini akan jauh memiliki tempo yang lambat sebagaimana permainan yang ditunjukkan di benua Eropa. Dan Ivar Jenner menjadi salah satu pemain paling tepat untuk mengisi peran dari posisi gelandang tengah dengan kemampuannya di dalam mengatur tempo jalannya pertandingan serta akurasi umpan yang sangat baik. Memasangnya sebagai jenderal lapangan tengah akan menjadi salah satu keputusan terbaik agar sang pemain dapat melihat dengan luas opsi di dalam lapangan dan melancarkan variasi dari skema penyerangan. Ivar Jenner sejauh ini juga telah menjadi andalan coach Sintayong karena ketenangan dan juga stamina luar biasa yang dirinya punya. Sehingga memasang sang pemain sejak menit awal pertandingan akan berdampak positif bagi permainan timnas Indonesia di laga melawan timnas Australia. Tom Hay. Sebagai pemain dengan rata-rata umpan sukses tertinggi pada 2 laga terakhir bersama timnas Indonesia, nama sang pemain 100% akan kembali diturunkan oleh coach Sintayong saat timnas Indonesia melawan timnas Australia. Tom Hay merupakan sosok gelandang serang terbaik di kasta tertinggi Liga Belanda musim lalu yang saat ini masih berstatus sebagai pemain tanpa klub. Namun hal tersebut bukan menandakan bahwa dirinya tidak memiliki kualitas. Sebab pada 3 pertandingannya bersama timnas Indonesia senior, Tom Hay sangat memberikan dampak yang positif di dalam lapangan dan bahkan sempat mencetakkan gol debutnya bersama timnas Indonesia saat berhadapan dengan timnas Filipina. Dengan kondisi rumput yang semakin baik di Stadion Gelora Bung Tomo, sudah tentu Tom Hay akan kembali menunjukkan kualitasnya yang semakin meningkat untuk bisa memberikan keunggulan bagi timnas Indonesia pada laga berat melawan timnas Australia yang akan datang. Ragnar Oratmangun. Sampai saat ini pemain keturunan terbaru dari timnas Indonesia satu ini belum mendapatkan kepastian terkait perpanjangan kontraknya bersama FC Groningen. Namun nampaknya sang pemain tetap akan masuk ke dalam skema permainan dari coach Sintayong pada laga melawan timnas Australia di bulan September yang akan datang. Ragnar sendiri merupakan sosok pemain sayap tangguh yang cukup konsisten dalam menunjukkan performanya di dalam lapangan. Dirinya selalu bisa mendapatkan bola dengan sangat baik dan menggiring bola dengan cepat untuk bisa menusuk ke barisan pertahanan lawan. Hal tersebut menjadi satu tontonan yang selalu dapat kita saksikan saat dirinya bermain bersama timnas Indonesia. Namun tentu saja akan sangat diharapkan jika dirinya dapat langsung sukses menciptakan gol setelah dirinya berhasil melewati 2 hingga 3 pemain lawan. Sebab pada laga melawan timnas Filipina, Ragnar termasuk ke dalam pemain yang paling banyak menciptakan peluang namun masih sangat disayangkan belum bisa memberikan keunggulan bagi skuad Garuda. Marcelino Ferdinand. Sudah tidak dapat diperdebatkan lagi, nama pemain muda timnas Indonesia yang satu ini akan dipastikan masuk ke dalam pertandingan berat melawan timnas Australia. Coach Sintayong selama ini tentu akan terus memberikan jam terbang kepada para pemain potensial yang mana salah satu di antaranya adalah Marcelino Ferdinand. Marcelino merupakan pemain gelandang serang yang cenderung bermain sebagai pemain tanpa peran di dalam lapangan. Dirinya harus selalu melihat setiap opsi di dalam penguasaan bola dan membantu rekan setimnya di dalam melancarkan skema penyerangan. Namun meskipun begitu, Marcelino masih sering mendapatkan kritikan dari performanya yang dinilai egois dan seringkali merugikan bagi tim. Namun sejauh ini Marcelino dipilih oleh tim pelatih sebab etos kerjanya yang sangat tinggi dan rela berlari selama 90 menit penuh untuk mengamankan poin di dalam lapangan. Jens Raven. Jens Raven akan menjadi pemain muda yang dicoba oleh coach Sintayong pada laga debutnya bersama timnas Australia. Tentu hal ini akan menjadi tantangan berat bagi sang pemain mengingat dirinya memiliki tugas utama sebagai ujung tombak dari timnas Indonesia senior. Sebab alasan dari dirinya diambil oleh coach Sintayong adalah dirinya memiliki potensi menjadi seorang striker tajam jika diberikan jam terbang lebih di dalam pertandingan. Laga berat melawan timnas Australia tentunya akan menjadi ajang peningkatan motivasi yang dirinya miliki di dalam lapangan. Namun tidak seperti saat dirinya bermain di turnamen Toulon kemarin. Kini dirinya dikelilingi oleh para pemain senior yang siap memberikan umpan matang untuk bisa dieksekusi dengan maksimal oleh sang pemain. Dengan begitu maka Jens Raven dapat menunjukkan kualitasnya dan memberikan keunggulan bagi timnas Indonesia.
Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.